Selamat malam Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anakku, bersama kita memasuki persekutuan doa di bulan keluarga tahun 2020. Di persekutuan doa yang ketiga malam hari ini, kita bersama-sama dari Telogomulyo di rumah Bapak Sukram dan Ibu. Terima kasih Pak Sukram, Bu Sukram yang telah menyediakan tempat untuk kita bersama-sama mengadakan persekutuan doa. Bersama mari kita awali dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 452. Kidung Jemaat 452, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Naikkan doa tak enggan. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Dia tak menolaknya. Bersama-sama mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Bersama-sama kami boleh bersekutu di dalam rangka bulan keluarga tahun 2020 ini. Bersama dengan keluarga Bapak Sukram di Telogomulyo ini, bersama kami bersekutu memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui doa kami. Dan lebih dari itu ya Tuhan, bersama kami akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi bekal, menjadi kekuatan di dalam kami merawat keluarga kami. Tuhan Allah yang maha baik, kami memohon kiranya Roh Kudus senantiasa menaungi kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454. Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan bait yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh menghadap
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, terambil dari surat 1 Tesalonika. Surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16 sampai ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan senantiasa memelihara dalam hati dan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keluarga yang bertekun dalam doa. Keluarga yang tekun dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang, sarana komunikasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Bahkan di saat pandemi ini, sarana komunikasi seperti HP, apalagi internet, sangat-sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita belajar dari jarak jauh, dari rumah masing-masing. Yang bekerja juga demikian dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membayangkan apa yang terjadi jika suatu ketika semua layanan internet, layanan komunikasi di seluruh dunia ini ditutup begitu. Bagaimana? Tidak ada lagi internet, tidak ada lagi televisi, tidak ada lagi radio, dan lain sebagainya. Pasti ada banyak hal di dunia ini akan mengalami kekacauan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tidak dapat lagi saling berkomunikasi, mengirim berita, dan lain sebagainya kalau sarana komunikasi itu terputus. Informasi penting mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di penjuru dunia ini tidak akan tersampaikan. Arus komunikasi yang semula lancar tiba-tiba menjadi terhambat. Itu pun akan menghambat banyak hal yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Peran dan kegunaan komunikasi tentu sangat begitu sentral, begitu dibutuhkan di dalam kehidupan kita saat ini, di dalam berbagai bidang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah seharusnya kita bersama-sama memahami doa. Doa juga memiliki peran yang penting. Doa memiliki peran yang sentral. Doa juga memiliki kekuatan di dalam kehidupan manusia. Seorang teolog dari Amerika
Richard Foster mengatakan, dari semua disiplin rohani yang dilakukan oleh manusia, doa adalah hal yang paling sentral. Karena apa? Karena doa menghantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Mungkin masih segar di dalam ingatan kita, dan juga mungkin masih kita rasakan ketika kita harus dirumahkan karena dampak dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terasa, masih kita alami. Betapa doa di dalam setiap keluarga pada saat-saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Bahkan bisa dibilang seperti sembako dalam tanda petik bagi jiwa kita yang sedang merasa galau saat ini. Kita dapat terus berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui doa kita. Disiplin rohani yang satu ini memang tidak dapat dibatasi. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita dapat berdoa di mana saja. Kita dapat berdoa kapan saja. Kita dapat berdoa untuk apa saja. Dan bagaimana saja keadaan kita. Sesungguhnya komunikasi yang lancar dengan Tuhan ini akan jauh lebih berarti. Dan kita butuhkan di dalam kehidupan kita dibanding dengan segala sarana komunikasi yang lainnya yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca salah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Di ayat 17. Jemaat Tuhan yang baru di Tesalonika ini pada saat itu sedang bertumbuh. Jemaat di Tesalonika pada saat itu sedang berbuah secara luar biasa. Namun sebagaimana gereja pada abad pertama pada umumnya, tentu jemaat di Tesalonika ini juga tidak luput dari persoalan, bahkan penganiayaan yang terjadi. Nah, nasihat untuk tetap berdoa ini merupakan nasihat yang sangat-sangat berarti bagi mereka. Paulus dan rasul-rasul yang lain tidak selalu ada di dekat mereka. Tidak terus dapat berkomunikasi dengan mereka. Apalagi sarana komunikasi itu memang tidak mudah. Tidak secepat saat ini, tidak secanggih saat-saat ini. Akan tetapi Tuhan yang mereka percaya, Tuhan yang mereka muliakan, selalu siap dengan jalur komunikasi yang senantiasa terbuka dengan mereka melalui doa. Mereka dapat terus berdoa dengan doa yang tidak terputus. Artinya mereka dapat terus berada di hadirat Allah dan terus terhubung dengannya. Setiap kali mereka memerlukan komunikasi dengan Tuhan, sinyal telepon mereka tidak pernah hilang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunikasi yang lancar dengan Tuhan tidak hanya berlaku untuk jemaat di Tesalonika saja pada saat itu.
Setiap orang percaya, setiap kita memiliki jalur hubungan yang bebas hambatan ini. Jika kita ingin terus mengalami pertumbuhan rohani, berdoa merupakan salah satu latihan rohani dasar yang perlu kita tekuni secara terus-menerus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang mengatakan, Andre Murray, mengatakan bahwa meskipun doa merupakan hal yang begitu sederhana, sehingga anak kecil pun dapat melakukan, namun doa juga merupakan tindakan yang teramat mulia, tindakan yang kudus di hadapan Tuhan. Doa adalah sebuah persekutuan dengan yang maha kudus. Dan esensi dari ibadah yang benar, saluran bagi segala berkat dan rahasia bagi kuasa di dalam kehidupan ini. Justru dengan begitu pentingnya berdoa, mari kita terus berdoa seperti apapun keadaan kita, seperti apapun keadaan keluarga kita. Salah satu jalan di dalam kita merawat keluarga kita masing-masing adalah dengan berdoa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita bersama menerima merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan bersama kita mengaturkan persembahan kita. Bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 453, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus kawan yang sejati.
Bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur pada saat ini bersama-sama kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan di dalam rangka kami merawat keluarga kami melalui penghayatan kami di bulan keluarga tahun 2020. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau akan senantiasa memampukan kami untuk terus terhubung dengan keberadaan Tuhan di dalam komunikasi kami, di dalam doa kami kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan kami. Karena setiap kami memiliki jalur hubungan yang bebas hambatan, yaitu melalui doa yang tak terputuskan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, dengan demikian kami akan terus boleh membangun dan mengalami pertumbuhan rohani kami di dalam doa yang merupakan sebuah latihan atau disiplin rohani kami, keluarga kami yang kami tekuni secara terus-menerus di dalam kehidupan bersama kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada saat ini kami juga memohon berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang mengalami berbagai persoalan keluarga mereka. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memampukan mereka untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan kehidupan keluarga yang dihadapinya. Baik di saat atau pada saat-saat mereka harus mendidik, membimbing anak-anak yang terkasih. Di dalam mereka bersama-sama menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Di dalam mereka bersama-sama untuk terus membangun komunikasi dengan Tuhan di dalam doa-doa mereka. Tuhan, tolonglah setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat Tuhan ini. Biarlah mereka terus boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami terus memohon berkat Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Di dalam kami bersama-sama saat ini masih harus berjuang dan menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkenan memampukan kami untuk terus dapat mentaati apa yang menjadi himbauan, menjadi aturan di dalam kami berkomunikasi satu dengan yang lain. Di dalam kami mentaati protokol kesehatan di saat-saat kami sendirian, di dalam saat-saat kami bersama, di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah kehidupan bersama di tengah-tengah pekerjaan dan aktivitas kami. Mampukan kami ya Tuhan, tolonglah kami di dalam kami menjalankan protokol kesehatan ini, sehingga kami dapat menjaga kehidupan kami dari virus COVID-19 yang pada saat-saat ini masih harus kami hadapi. Kami serahkan pemerintahan bangsa dan negara yang kami cintai di dalam merancang, merencanakan, dan mengelola kehidupan bersama kami di negara yang kami cintai ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar apa yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadikan kami sebagai bangsa Indonesia ini boleh merasakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan kesukacitaan di dalam Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama kami pada saat ini boleh menghaturkan ungkapan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Melalui persembahan yang boleh kami siapkan, kami kumpulkan, kami persembahkan kepada Tuhan. Bolehlah ini menjadi kekuatan, menjadikan kemuliaan nama Tuhan melalui setiap aktivitas dan karya pelayanan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada saat ini kami akan mengakhiri persekutuan doa kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami
sepanjang malam hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 451. Bait yang pertama dan bait yang kedua, Bila Yesus di Tengah Keluarga. Kiranya berkenan merawat keluarga saudara, sehingga keluarga saudara senantiasa dapat mengalami pertumbuhan rohani dengan tekun berdoa yang menjadi disiplin rohani keluarga saudara. Amin.